Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di TOEFL. Kali ini kita akan membahas fokus di structure and written expression, khususnya pada skill 33 sampai dengan skill 36 di bukunya Deborah Longman TOEFL. Skill ini akan membahas beberapa hal terkait bagaimana problem usage dan penggunaan misalnya kata-kata have, has, kemudian yang paralel antara present dan past ketika itu dihubungkan dengan sebuah conjunction. Baik, kita akan langsung saja masuk pada contoh soal. Nanti akan ada contoh soal, pembahasan, dan soal untuk dipraktekkan. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sana, nomor 1. In several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he spent his youth. Nah, kalimat ini di awal ada in several of his paintings, ada koma, berarti kita bisa ignore ini karena dia sebagai sebuah keterangan, dan di sini tidak ada yang bermasalah ya. In several of his paintings, jadi dari beberapa atau dalam beberapa lukisannya. Oke, kita lihat sekarang susunan subjek predikatnya. Di sini ada Edward Hicks sebagai subjek, kemudian kita punya depicted. Berarti depicted ini adalah merupakan sebuah kata kerja ya. Ini subjek, ini verb. Kita di sini ada keterangan when he spent his youth. Jadi ketika dia menghabiskan waktu atau masa remajanya. Jadi depicted itu bentuk verb yang menunjukkan marker past. Kenapa? Karena ada akhiran ed yang dia menjadikannya sebagai sebuah kata kerja di masa lampau. Nah, kita lihat sekarang dia ada konektor. Where, konektor, subjek, predikat, ini keterangan saja. So, konektor oke, subjek, predikat oke ya, susunan lengkap. Tapi kita lihat sekarang apakah informasi yang ada di sini, Edward Hicks depicted, itu nanti akan sama dengan informasi yang ada di sini. Karena di sini dia menggunakan past, depicted, maka di sini where he spent, ya dia spendnya kapan? Ya dulu. Berarti he spends di sini kurang tepat. Harusnya he spent, karena ini indikator past. So, yang paling salah di sini adalah pilihan yang C. Oke, when he spent, pakai T. Oke, sekarang kita cek lagi soal nomor 2. Florida has become the 27th state in the United States on March 3rd, 1845. Oke, kita lihat di sini subjek, predikat, kemudian keterangan 27 itu berarti yang ke-27. Apa negara? Di mana? Di United States. Berarti B, C, D, no problem ya. Ini jelas markernya adalah marker past, sehingga di sini has become itu harus diganti. Dia harusnya berupa became, karena dia past ya. Oke. Yang nomor 3, kita lihat di sini, after last week's meeting, advertising department quickly realized that the product will need a new slogan. Ini last week's meeting is okay, noun, menjelaskan dengan noun, ada apostrofnya, it's okay, no problem. Advertising department quickly realized, maka dia mungkin adalah ingin memberikan informasi yang setelah meeting minggu lalu. Sehingga dia menggunakan verb. Ada realize, dia verb bentuknya past. Kemudian kita perlu melihat ini, that the product will need-nya, ini nggak sama. Karena dia realize pakai verb 2, maka di sini harusnya pakai verb 2 juga. Sehingga dia informasi yang di sini, advertising department quickly realized that the product would need a new slogan. Sebagai indikasi bahwa setelah meeting minggu lalu mereka menyadari bahwa produknya itu harus membutuhkan new slogan. So, number 3 is C. Oke, sekarang kita lihat nomor 4. John F. Kennedy's grandfather, John Fitzgerald, serves 2 terms as the mayor of Boston
in the beginning of 20th century. Nah, ini juga cukup clear ya. Kita punya subjek John F. Kennedy dan dia sudah selesai masanya dulu dia kan. Jadi ini ya jelas harusnya yang salah adalah bentuk yang B. Serve-nya tidak tepat karena dia present. Harusnya kita ganti dengan bentuk yang pas yaitu served. Ya, oke. Jadi ini sudah berlalu. Nah, soal TOEFL seperti macam ini memang konteks spesifik ya. Karena dia konteksnya di Amerika. Jadi misalnya peserta tesnya itu tidak mengetahui tentang sejarah di Amerika, mungkin akan sedikit tidak terbantu. Tapi misal kita paham tentang sejarah ini, mungkin akan sedikit membantu. Paling tidak dari secara gramatikal di sini kita memiliki ini ya, memiliki indikator 20th century dan Kennedy yang sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi ini kemungkinan besar merupakan sebuah informasi di masa lampau yang ingin disampaikan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang soal TOEFL yang begini konteks spesifik itu tidak cukup relevan kepada peserta tes yang mungkin backgroundnya macam-macam. Oke, sekarang kita cek nomor 5. Fort Ticonderoga, a strategically important fortification during the Revolution, had since been reconstructed and turned into a museum. Oke, ini ada 2 koma ya. Ini berarti dia keterangan saja. Kita menjelaskan siapa? Si Fort Ticonderoga. Nah, karena ini tiba-tiba dia menggunakan had, ya ini kita tidak tepat. Karena ini keterangan, ini yang subjeknya adalah yang Fort Ticonderoga. Oke, kita lihat sekarang contoh soal nomor 6. In making their calculations, institute researchers assume that the least costly form of energy would be used. Nah, ini keterangan in making, in preposition making itu menjadikannya verb in karena dia diawali dengan preposition in their calculation is okay. Institute researchers assume, ada subjek, ada predikatnya, assume dia bentuknya present, that the least costly form of energy, nah ini kita lihat ada would be used, maka ini harusnya kita gunakan present juga ya, kita gunakan yang present, maka di sini harusnya will be used. Oke, saya kira ini cukup clear ya. Baik, kita lanjutkan nomor 7. Nomor 7, a 21-year-old man, ini misalnya begini, kalau ada hyphennya ya, ada garis begini, maka dia tetap menjadi singular ya. Misalnya, kalau biasanya kita ada 21 years old. Nah, tapi karena dia dikasih hyphen, maka dia menjelaskan noun sebelumnya. Jadi kita buatnya singular. 20-year-old man became the second casualty yesterday when he loses control of his truck. Nah, ini jelas ya, ada marker yesterday, kemudian ini ada became di sini, sehingga yang verb di sini, subjek, konektor, subjek, predikat, predikatnya harus berupa predikat yang mengindikasikan atau bentuknya adalah bentuk predikat di masa lampau. Sehingga loses itu tidak tepat, kita perlu ganti dengan lost. When he lost control of his truck. Jadi biar ini sama. Oke. Sekarang kita lihat lagi nomor 8. Oke. Nomor 8 bisa dicek. Kita akan lanjutkan ke nomor 10 dulu ya. Di nomor 10 itu ada formula use the present call. Ini present study call. The formula used in the study calls, ini present ya, for either peroxide or metaldehyde. But ini kemudian ini nggak sama ya. Jadi ini calls present. Seharusnya di sini juga present. Jadi kita perlu memilih yang paling tidak tepat adalah pilihan yang D. Was not always available, harusnya is not always available. Oke. Nah, di contoh untuk soal nomor 8 dan soal nomor 9 bisa kalian coba untuk latihan
dengan konsep yang tadi, kita perhatikan dengan seksama subjek predikatnya, kalau apakah ada konektor di sana. Kemudian kita pastikan informasi yang ada di klausa sebelum dan sesudahnya itu masih berhubungan dan berkaitan, terutama untuk keselarasan penggunaan tensesnya, apakah present atau past dan lain-lain. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.